Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul harta dan cara memperolehnya dalam pandangan Islam. Pertama-tama pengertian harta. Harta sendiri dari bahasa Arab yaitu al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara istilah yaitu segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan dapat mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Menurut jumhur ulama yaitu segala sesuatu yang diminati oleh manusia dan dapat dihadirkan jika diperlukan, atau segala sesuatu yang dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya adalah pengertian harta menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, harta merupakan segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Fungsi strategis harta menurut syariah adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan temporal dunia dan keselamatan abadi di akhirat. Ulama usul fikih memasukkan harta ke dalam salah satu ad-daruriyat al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Perkenalkan, nama saya Cahaya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis harta. Yang pertama, mal mutaqawim dan mal ghair al mutaqawim. Adapun harta mutaqawim adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai langsung dengan pekerjaan dan dibolehkan secara setara untuk diambil manfaatnya. Harta yang termasuk mutaqawim ini ialah harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Contohnya makanan, pakaian, kebun apel, dan lainnya. Sedangkan harta ghair al-mutaqawim merupakan kebalikan dari harta mutaqawim, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki langsung atau dikuasai langsung dan dilarang oleh syara untuk diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun penggunaannya. Contohnya seperti mutiara di dasar laut, burung di angkasa, maupun minyak di perut bumi. Yang kedua, mal misli dan mal kimi. Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya. Adapun harta yang ada duanya atau dapat ditukar dengan hal serupa atau sama disebut mal misli. Sedangkan harta yang tidak ada duanya atau berbeda secara tepat disebut mal kimi. Al-mal al-misli adalah harta yang tidak terdapat padanannya ataupun terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda. Contohnya seperti domba, tanah, kayu, dan sebagainya. Baiklah, saya Debbie Anggreni Putri akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai mal istiqlal dan mal istiqmal. Nah, harta istihlak merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai. Sedangkan harta istiqmal yaitu harta yang penggunaannya bisa berkali-kali pakai. Nah, selanjutnya ada mal mankul dan mal ghairi al mankul. Harta mankul yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Sedangkan harta ghair al-mankul maksudnya segala sesuatu yang tetap atau harta tetap yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lainnya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya dari Setiawan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis harta yang selanjutnya, yaitu ada mal ain dan dain, dan yang selanjutnya itu adalah mal nafi'i. Nama saya Desi Pradana akan melanjutkan dari jenis-jenis harta. Nah, jenis-jenis harta selanjutnya ialah harta mamluk, mubah, dan mahzur. Harta mamluk ialah harta yang status kepemilikannya itu dimiliki oleh individu, umum, ataupun negara. Contohnya adalah seperti anak kambing yang lahir dari seekor kambing yang telah dimiliki. Selanjutnya adalah harta mubah. Hukum harta pada asalnya adalah tidak ada yang memiliki. Sedangkan harta mahzur ialah harta yang tidak dapat dimiliki oleh pribadi. Nah, jenis-jenis harta yang selanjutnya adalah harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang apabila dibagikan tidak menimbulkan kerugian. Contohnya pembagian beras. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang apabila dibagikan akan menimbulkan kerugian, seperti pembagian dari barang-barang mewah. Nah, selanjutnya adalah harta pokok dan hasil. Harta pokok
ialah harta yang mungkin menimbulkan harta lain apabila dibagikan. Harta lainnya ini dalam istilah ekonomi disebut dengan harta modal. Selanjutnya adalah jenis harta kas dan am. Harta kas yaitu harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya apabila pemiliknya tidak merestui. Sedangkan harta am ialah harta milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya. Dalam harta yang seperti ini, bukan dalam maksud harta yang dimiliki oleh khalayak umum pada umumnya atau benda yang belum ada pemiliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Mustika. Di sini saya akan membahas mengenai cara memperoleh harta. Di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam memperoleh harta. Yang pertama ada ihrazul mubahat, yaitu memiliki, menguasai harta-harta yang belum ada pemilik sebelumnya. Misalnya mengambil ikan di laut atau menebang pohon di hutan. Yang kedua ada al-uqud, yaitu transaksi. Boleh jadi dalam hal ini yaitu transaksi jual beli, sewa menyewa ataupun pinjam meminjam. Dan yang ketiga ada al-irs, yaitu menempatkan sesuatu tempat yang sebelumnya telah hilang. Misalnya warisan dari ayah kepada anaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.